Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, haleluya. Senang rasanya bisa berjumpa lagi walaupun lewat aplikasi dan kita percaya pada pagi hari ini kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara, kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan, kekuatan Tuhan yang untuk mengajar setiap kita agar kita tetap setia di dalam Yesus Kristus. Sebelum itu, saudaraku, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau di hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini atau pada hari ini adalah mengenai keyakinan, yaitu bertambah yakin atau semakin yakin. Penting untuk kita ketahui Bapak Ibu, keyakinan ini dalam kondisi bagaimana yang kita punya. Apakah kita bertambah yakin, semakin yakin, atau melemah keyakinan kita? Sebab saudaraku banyak orang Kristen di sini lalai, di sini abai. Sehingga pada akhirnya lama-kelamaan keyakinannya tanpa dia sadari melemah. Seiringan dengan kondisi persoalan, masalah, sakit penyakit yang datang menimpa dia. Saudara mungkin pernah mendengar ada seseorang yang begitu luar biasa menciptakan lagu-lagu rohani. Sudah barang tentu lagu-lagu rohani Kristen, saudaraku. Tiba-tiba dia menyatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan ke sorga. Atau Yesus bukanlah Tuhan satu-satunya. Ya, sudah barang tentu ini mengagetkan. Mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah melihat kondisi-kondisi yang terjadi begitu luar biasanya hamba Tuhan atau umat Tuhan tiba-tiba melakukan nilai-nilai kemurtatan. Nah ini saudaraku contoh-contoh yang mana saudaraku bagi orang yang mengabaikan keyakinannya. Sesungguhnya keyakinan itu saudaraku harus terus bertambah kuat, bertambah kokoh dan bertambah taat. Keyakinan apabila tidak dirawat dengan baik, saudaraku, ini akan melemah dengan seiringan yang tadi saya katakan persoalan, masalah, problem. Atau mungkin selama ini keyakinan kita pada orang lain. Seumpama kepada seorang pendeta kita baru yakin, muncul keyakinan kita, ya kan? Sehingga pada akhirnya saudaraku kita punya keyakinan tergantung kepada seorang hamba Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Ayat 7-nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Makanya mari kita periksa keyakinan kita ini, saudaraku. Supaya kita dalam kondisi seiringan dengan beban masalah, dengan beban penyakit, kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Iya kan? Kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Seiringan mungkin aniaya, seiringan mungkin cobaan, godaan dalam dunia ini, kita tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Ini penting, saudaraku. Nah, ternyata, saudaraku, apa yang kita yakin, itu mesti diyakini. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Begitu saja bicara. Tanpa sehari demi sehari meyakininya. Kita tidak bisa gombal-gombal Bapak Ibu dalam beriman. Banyak orang beriman gombal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apalah di kemudian hari? Kedukun, ke paranormal. Nah, ini gombal, saudaraku. Iya kan? Jadi setiap keyakinan yang kita yakini harus diyakini, saudaraku. Jadi keyakinan sendiri harus diyakini. Tatkala keyakinan tidak diyakini, makanya
kondisi-kondisi keyakinan kita akan memudar, akan lemah. Ya kan? Makanya untuk setiap kita ini mesti yakin, dan seyakin-yakinnya harus diyakini. Harus dipelihara keyakinan itu. Jangan diabaikan, jangan dilalaikan. Jangan mentang-mentang, saya kan Pak keturunan orang Kristen, mana mungkinlah saya murtad. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu, saudara. Iya kan, banyak kejadian-kejadian. Secara keturunan dia Kristen. Tetapi, apalah curi kemudian hari, tidak lagi menjadi orang Kristen. Makanya yang pertama, saudaraku, keyakinan itu harus diyakini. Saya ambil ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 16. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada seorang pun tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, yang pertama harus kita tahu adalah, ada kekuatan di luar kita yang luar biasa. Yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu disediakan untuk kita yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan, saudara. Kekuatan ini, Bapak Ibu, itu setia. Kekuatan ini, saudaraku, itu selalu melindungi kita. Kekuatan ini tidak pernah meninggalkan kita, yaitu kekuatan Roh, Roh Kudus, kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu kita yakini terus, saudaraku. Jadi pada saat kita lemah, jangan saat kita tak berdaya, ada kekuatan yang luar biasa, yang berkuasa, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini perlu kita harus tahu dan terus yakini, saudaraku. Makanya dalam hal ini, tatkala kita lemah, kita jangan bergumul dengan kelemahan kita. Ataupun kalau kita bergumul dengan kelemahan kita, ini kita anggap sebuah proses. Jangan, saudaraku, kita tetap berhubungan dengan roh Allah. Dengan roh kita dengan roh Allah, saudaraku. Jangan mematikan nilai rohani kita pada saat kita mengalami kelemahan tubuh. Tubuh boleh lemah, tapi roh semakin kuat, saudaraku. Makanya dari saat kondisi kita lemah, karena kita membiarkan diri kita atau roh kita ini lemah juga seiringan dengan tubuh kita lemah. Tubuh lemah, roh penurut. Yang itu berbahaya, saudaraku. Makanya Paulus tidak mau dalam kondisi seperti itu. Dia katakan, walaupun tubuhku semakin lemah, tapi rohku semakin kuat. Jadi koneksitas dengan Tuhan harus terus bertambah-tambah, saudaraku. Harus kita perkuat setiap hari. Jangan sampai kita lalai di sini. Jangan sampai kita terlena seandainya pun bahwa kondisi kita mungkin sehat. Tapi misalnya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia pun kita bisa hancur iman kita. Kita bisa hancur keyakinan kita. Makanya dalam kondisi dunia yang tidak menentu seperti ini, biarkan rohmu tetap menyala-nyala, saudaraku, tetap ada di dalam Kristus Yesus. Makanya kata Paulus dalam firman Tuhan ini, aku tidak bicara soal nilai-nilai dunia. Aku tidak bicara soal roh-roh dunia. Aku bicara soal roh kudus, roh Allah. Makanya kami memiliki pikiran Kristus. Untuk memiliki pikiran Kristus tidak sesederhana, Bapak Ibu, saudaraku. Tidak sesederhana.
Kita harus setiap hari harus intim dengan Tuhan. Setiap hari harus selalu, saudaraku, jangan melukai hati Tuhan. Saling menjaga, saling memelihara, harus terus mengasihi Tuhan, mengasihi, bertambah-tambah, bertambah-tambah. Karena dunia ini akan menambah-nambahkan engkau punya sengsara. Dunia ini akan menambah-nambahkan engkau punya nilai kelemahan tubuh. Nah, ya kan? Itu perlu kita hati-hati, saudaraku. Setiap hari kita harus bertambah kuat di dalam Tuhan, harus bertambah kuat. Saudaraku, mumpung kita belum dalam ketuaan banget gitu loh. Ya kan kalau tubuh semakin tua kan semakin lemah. Ya kan kalau tubuh semakin lemah, roh lemah, habis saudaraku, selesai. Makanya walaupun tubuh kita semakin lemah, tapi roh kita semakin kuat. Kita bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Jangan kendor persekutuan dengan Tuhan, saudaraku. Justru di balik persoalan, di balik masalah, di balik problem, di balik penyakit, di dalam kelemahan tubuh kita, disitulah semakin kuat kita berhubungan dengan Tuhan, berkoneksitas dengan Tuhan, saudaraku. Makanya kita harus meyakini apa yang kita yakini. Terus, dengan meyakini apa yang kita yakini, saudaraku, bertambah kuatlah keyakinan kita, dan kita tidak goyah. Dengan kejadian apapun kita tidak goyah, kita tidak lemah, saudaraku. Seringkali saya menyaksikan Bapak Ibu, seiringan dengan kelemahan tubuh jemaat ini, lemah pula iman mereka. Apalagi kalau saya berkunjung ke rumah sakit, banyak orang putus asa di situ. Pak Pendeta, bagaimana Pak penyakit saya seperti ini? Iya kan, bisakah saya dipulihkan? Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Ini ungkapan-ungkapan kelemahan. Nah, pertanyaan saya adalah, apa engkau tidak memelihara imanmu? Apa engkau tidak memelihara keyakinanmu dalam hari demi hari, selagi masih sehat, selagi waktu masih siang? Jika dalam kondisi seperti itu sekalipun, saudara, dia harus tetap kuat, saudaraku. Sebagai pelayan Tuhan, saya baru 2 jemaat yang saya jumpai waktu saya doakan. Dia katakan, Pak Pendeta, saya ada pertanyaan. Saya bilang, pertanyaan apa? Bolehkah setelah Pak Pendeta mendoakan saya juga mendoakan Pak Pendeta? Saya kaget, saudaraku. Ya, sedangkan dia adalah penyakitnya kanker getah bening, saudaraku. Ini nggak bisa dianggap sepele. Saya bilang, kamu mau doakan saya? Luar biasa, saya bilang. Kamu lagi lemah. Dia tersenyum mengatakan, memang Pak, saya lagi lemah, tetapi saya sangat bersemangat untuk mendoakan Pak Pendeta. Itu luar biasa. Hanya baru 2 saya menjumpai jemaat semacam ini. Ya kan? Kalau jemaat ini setiap saya jumpai model begini, Bapak Ibu, saya dikuatkan. Seringkali saudaraku jemaat ini kalau ke rumah sakit, saudaraku. Makanya kalau Bapak Ibu ada pendeta ya, berjumpa di rumah sakit, Bapak Ibu, hati-hati dalam menegur. Bisa stres, saudaraku. Karena begitu 5 dikunjungi yang sakit, 5 semua protes, saudaraku. 5 berkeluh kesah. 5 marah-marah, saudaraku. Apa enggak stres? Pendeta juga bisa stres. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu, jangan menunggu engkau sakit, baru engkau mau di dalam kekuatan. Tidak bisa. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada hari ini Bapak Ibu. Justru kita harus menyadari, kita perbaiki nilai-nilai, saudaraku, ya, yang tidak benar yang selama ini, ya kan, soal Tuhan, saudaraku. Jangan sampai nilai-nilai ketidakbenaran ini dalam keyakinan kita pelihara. Itu adalah benalu. Kita harus memperbaiki nilai-nilai ini. Dan jangan sampai bergantung kepada manusia, saudaraku. Ya, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita diberikan hak untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita diberikan hak untuk berkorelasi dengan Tuhan. Kenapa kita tidak manfaatkan seperti itu? Setiap hari, saudara, kita jaga pergaulan kita dengan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ini penting. Jangan tunggu Bapak Ibu sakit baru mau kuat iman. Nggak bisa, saudaraku. Yang walaupun bisa itu langka sekali. Makanya kalau saya pelajari, saudaraku, seseorang yang kuat imannya walaupun dia sakit, itu enggak semalam kejadiannya. Itu ada sebuah nilai proses, Bapak Ibu. Nah, jika proses ini Bapak Ibu abaikan, itu berbahaya. Iya kan? Jangan sampai ada uang haleluya, nggak ada uang halelupa. Itu kan konyol, saudaraku. Makanya setiap kita ingat baik, ada kekuatan yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya setiap kita ini harus sepikiran dengan Tuhan. Untuk sepikiran dengan Tuhan, harus bergaul erat dengan Tuhan.
Iya kan? Untuk bergaul erat dengan Tuhan membutuhkan nilai waktu hari demi hari, saudaraku, kita dengan taat. Itu namanya meyakini yang diyakini, atau meyakini yang diyakini, atau diyakini yang untuk meyakinkan kita. Kalau tidak demikian, nanti pada akhirnya keyakinan kita, saudaraku, hanya kepada manusia, hanya kepada hamba Tuhan. Nggak bisa, saudaraku. Nah, kemudian apa yang selanjutnya terjadi yang penyakit kanker getah bening ini? Ya kan, dia mengalami nilai kesembuhan, Bapak Ibu. Karena dibilang apa? Dia bilang apa? Tuhan selalu tahu, aku selalu tahu Tuhan ini memberikan yang terbaik. Ya kan? Aku ingin panjang umur karena ada istri dan anakku yang masih membutuhkan aku. Tapi lepas daripada itu, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Ini luar biasa. Saya percaya, saudaraku, iman semacam ini tidak terjadi dalam satu malam. Dia pelihara hari demi hari hubungan dengan Tuhannya, tidak mau menyakiti hati Tuhannya, tidak mau mengecewakan hati Tuhannya, tidak mau mendukakan hati Tuhannya, terus dia pelihara. Karena saya melihat orang ini orang baik sekali, saudaraku. Orang ini benar-benar orang yang bertekun, saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh, saudaraku. Padahal dia, ya kan, bukan jemaat yang saya bergereja. Ya kan, seperti itu. Nah, inilah saudaraku yang harus kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan supaya kita sepikiran dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya tidak sepikiran dengan dunia. Dia tidak sepikiran dengan orang-orang yang melemahkan kita. Saudaraku. Makanya di sini setiap kita, pemicu nilai keyakinan apa yang kita yakini, itu adalah karena korelasi kita dengan Tuhan tidak terganggu. Dan jangan mau terganggu sampai kapanpun. Jangan sampai kapanpun, saudaraku. Ini penting untuk kita menyadari. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua adalah, saudara, kita ini menaati yang diyakini. Keyakinan itu perlu ditaati, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, yang kedua. Yang kedua, kita harus menaati yang diyakini. Ayatnya dalam 2 Korintus pasal 7, 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, saudaraku, di sini untuk mentaati yang diyakini, saudara, kita perlu tahu, setiap sebuah nilai-nilai apa yang kita yakini di dalam Kristus tidak luput dari masalah, tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari problem, bahkan tidak luput dari kedukaan. Nah, tinggal kita mengentarai, kalau kedukaan oleh karena Kristus, oleh karena iman kita taat kepada Kristus, itu menghasilkan kehidupan kekal. Tetapi apabila kedukaan itu datang oleh karena duniawi, karena dosa, itu menghasilkan kematian kekal, saudaraku. Makanya pastikan masalahmu, persoalanmu, yang kau anggap berat, penyakitmu yang kau anggap berat, itu karena apa? Penting untuk kita koreksi kembali. Oleh karena dosamu, bertobat. Tapi oleh karena imanmu, bertahan. Di situ ada mahkota yang menunggu untuk diberikan Tuhan bagi setiap kita yang setia. Makanya kita tidak bisa dilemahkan dengan yang namanya duka cita. Kita tidak bisa dilemahkan yang namanya aniaya. Kita tidak bisa didukakan yang namanya persoalan penyakit, saudaraku. Karena kita tahu ketaatan kita kepada Kristus tidak goyah. Terus kita bertahan. Saudaraku, namanya di dunia ini tidak ada manusia yang tidak menderita. Tidak ada, saudaraku. Adalah sebuah mimpi apabila Anda tidak mau menderita dan tidak menderita dalam dunia ini. Jadi jangan sampai kita mendapatkan ajaran yang salah. Yang namanya di dunia ini, saudaraku, semua orang menderita. Tapi kalau kita menderita, sedang taat dengan keyakinan kita kepada Kristus, itu adalah hasilnya kesukacitaan selama-lamanya. Makanya keyakinanmu itu harus ditaati. Jangan goyah dengan persoalan-persoalan seberat apapun. Jangan goyah dengan penyakit-penyakit seberat apapun. Tatkala engkau taat, engkau tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tatkala engkau taat, engkau akan berikan upah yang luar biasa. Penting, Bapak Ibu. Jangan mengadakan penyimpangan. Makanya keyakinan itu harus kita taati. Harus kita tekuni sampai mati. Itu pertandingan yang sebenarnya, saudaraku. Sebuah proses ini kita harus tahu. Dalam kerangka hasilnya apa. Kalau hasilnya tidak tahu, saudaraku, Bapak Ibu dalam kegelapan. Kalau saya tahu,
Setiap proses-proses yang dilalui, yang kita lalui Bapak Ibu, itu ada satu perkara besar yang akan Tuhan tunjukkan. Soal kuasanya, soal kesetiaannya, soal nilai-nilai, bahkan Tuhan sendiri taat, saudaraku, taat di atas kayu salib, atas kehendak Bapaknya untuk menebus dosa kita. Kita sebagai pengikut Kristus harus taat sampai selesai. Sampai selesai, sampai selesai Bapak Ibu. Ini penting. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, keyakinanmu itu harus ditaati. Kalau engkau keyakinannya taat kepada Kristus, harus taat selama-lamanya. Jangan goyah, saudara. Jangan goyah. Yang ku kehendaki adalah dalam kesesakan, dalam aniaya. Tatkala aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Karena Paulus tahu proses Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kata Tuhan kepada Paulus, tidak cukupkah kasih karuniaku bagimu? Di dalam kelemahanlah di situ kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dengan mata rohani kita, dengan mata batin kita, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu juga adalah taat kepada nilai-nilai apa yang difirmankannya. Firman-Nya itu adalah iya dan amin. Firman-Nya itu, saudaraku, kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesuslah kita terpelihara. Saya dan Bapak Ibu ada masalah. Saya dan Bapak Ibu juga ada penyakit. Saya pernah sakit serangan jantung. Tetapi di sini saya percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia. Kemudian saya mendapatkan pemulihan, kesembuhan dari Yesus Kristus. Saya ragu, ini penting untuk kita sadari. Taati keyakinanmu kepada Yesus Kristus sampai mati. Dan apabila engkau taat, saudara, engkau akan dimahkotai kehidupan, mahkota kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Yang terakhir, saudaraku, kita harus mengakhiri keyakinan kita ini sampai akhir. Maksud saya begini, akhirilah keyakinanmu sampai akhir, sampai selesai. Jangan mengundurkan diri. Karena menurut kitab Ibrani, pada saat engkau mengundurkan diri, engkau akan binasa. Kita lihat, saudaraku, mengakhiri yang diyakini. Kita lihat, saudaraku, di Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 19. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ingat baik, iman kita yang semula atau kasih mula-mula kepada Kristus itu harus tegar sampai akhir. Jangan sampai digoncangkan dengan yang orang-orang yang jahat yang sudah murtad. Bapak Ibu tidak perlu terpengaruh dengan itu. Kita punya prinsip, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu di 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi setiap kita harus ada prinsip, saudaraku. Ya, kalau prinsip kita kuat di dalam Tuhan, percayalah, akhir daripada keyakinan kita adalah nilai-nilai kekekalan. Nilai-nilai kekekalan. Saya baca lagi di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa. Ya, saudaraku, kesulitan-kesulitan kita tidak lama, saudaraku. Bicara 10 hari adalah bicara hal yang tidak lama. Bicara yang bisa dihitung. Makanya hari demi hari, selagi masih ada hari ini, Bapak Ibu, itu jangan diabaikan kesempatan-kesempatan yang ada. Makanya saudaraku, setiap kita sedetik pun jangan abai soal untuk memelihara keyakinan kita. Untuk mentaati keyakinan kita. Untuk meyakini keyakinan kita yang pada akhirnya keyakinan kita itu teguh, tetap kuat di dalam Kristus Yesus, apapun persoalan yang kita alami.
Kalau kita hari ini ada sebagaimana ada, itu karena saudaraku pemeliharaan Tuhan. Saya udah umur 50 sekian saudaraku. Saya bukannya karbitan hidupnya. Semua saya pernah alami, sakit penyakit saya pernah alami, kesusahan, kemiskinan saya pernah alami. Tapi toh saya terpelihara sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan setia. Bahkan di Galatia 1 ayat 15. Ternyata dari perut kandungan ibuku, aku sudah mendapatkan anugerah. Puji Tuhan, saudara. Keselamatan dari Yesus Kristus sesungguhnya selalu setia melekat pada diri kita. Nah, masalahnya apakah kita setia dengan keyakinan kita, Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu menyadari, jangan goyah. Makhluk di muka bumi ini sengsara semuanya, saudara. Susah. Terlebih lagi di pandemi corona ini, mungkin ada yang di PHK. Mungkin ada yang terkena COVID ini, saudaraku. Bapak Ibu jangan lemah. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Ada kekuatan yang di luar kita, yang selalu siap intervensi menolong kita, melindungi kita, memelihara kita. Saudaraku, hati yang gembira adalah obat. Hati yang susah keringkan tulang. Setiap kita peliharalah hubungan selalu dengan Tuhan. Setiap saat, jangan lengah, jangan lemah. Kemudian ayat yang selanjutnya, saudaraku, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, mari kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik, keyakinan kita dengan baik. Walaupun darah kita tercurah, saudaraku, tapi tidak sia-sia. Tidak sia-sia, saudaraku. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahkan Tuhan itu setia. Dia akan memberikan mahkota bagi siapapun yang menantikan kedatangannya. Setiap orang yang menantikan kedatangannya, saudaraku, dia akan diluputkan dari hal-hal yang jahat. Wahyu 3:10, jelas di situ dikatakan. Jadi kita nggak dibiarkan sama Tuhan. Jadi kita nggak dibiarkan diabaikan sama Tuhan, saudaraku. Ini penting untuk kita sadari. Serahkan seluruhnya, persoalan, permasalahan, penyakitmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Dan engkau tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Percayalah, Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah yang kau mendengar firman Tuhan dan setia di dalamnya. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, itu sedang menunggumu yang akan Tuhan berikan. Itu sudah tersedia Bapak Ibu. Rancangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Jangan lemah. Kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam Kristus Yesus. Sehingga hidup kita selalu setia di dalam Tuhan. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu. Untuk kami tidak lalai memelihara keyakinan kami hari demi hari kepadamu. Untuk kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Untuk kami mentaati keyakinan kami kepada Yesus Kristus. Sebab kami percaya dan kami tahu tidak ada nama lain di kolong langit ini yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah kami ingkari, yang adalah juru selamat kami. Walaupun kami ada masalah, walaupun kami ada penyakit, walaupun kami ada problem, walaupun kami ada kedukaan, Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan kami kesukacitaan dan selalu memberikan kami untuk berbuah dalam sukacita Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar pemberitaan firman-Mu di hari ini. Dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjamah bagi setiap hati. Hati yang suam-suam Tuhan ubah
menjadi hati yang teguh, berharap, dan selalu percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan mengangkat beban-beban mereka. Tuhan menyembuhkan sakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, sukses selalu.